Bayangin, kamu hidup di zaman perang. Tanah dijarah, teman-teman satu persatu gugur, senjata kamu udah ketinggalan zaman, amunisi udah hampir habis, tapi kamu masih mau melawan penjajah. Dan di tengah semua itu, ada satu orang Aceh yang jalanin rencana paling nekat dalam sejarah Nusantara. Dia pura-pura nyerah, gabung ke Belanda, dikasih pangkat, dikasih senjata, dikasih gelar. Tapi diam-diam, dia kumpulin kekuatan, nunggu waktu. Dan ketika Belanda lengah, dia balas dengan senjata Belanda sendiri. Tahun 1890-an, Aceh bukan lagi wilayah yang tenang. Sudah lebih dari 20 tahun Belanda berusaha merebutnya. Tapi Aceh beda, rakyatnya keras, pemimpinnya cerdas. Dan yang paling penting, mereka gak takut mati. Perang Aceh adalah salah satu perlawanan paling brutal sepanjang sejarah kolonialisme Belanda. Bayangin, setiap desa bisa jadi markas rahasia, setiap anak muda bisa jadi pejuang, dan hutan-hutan jadi jalur gerilya. Belanda datang dengan senapan, tapi rakyat Aceh punya semangat. Dan di tengah itu semua, muncul satu nama, Teuku Umar, anak bangsawan dari Meulaboh yang milih turun ke medan perang. Dari usia muda, Teuku Umar udah nunjukin kalau dia bukan pemuda biasa. Dia ikut perang sejak umur 19. Gak cuma ikut, tapi juga cepet naik jadi komandan. Dia tahu medan, tahu cara gerak cepat di hutan. Dan yang paling penting, dia tahu kapan harus menyerang, kapan harus mundur. Pasukannya kecil, tapi lincah. Mereka nyerang pos Belanda pas malam, ngilang sebelum matahari terbit. Dan satu lagi yang bikin Belanda frustasi, Umar gak pernah bisa ditangkap. Tiap kali diserbu, dia udah pindah duluan. Tiap rencana Belanda dijalankan, dia udah siapin rencana tandingan. Dia jadi momok. Nama Teuku Umar mulai bikin takut tentara kolonial. Tapi sekeras-kerasnya semangat tetap butuh logistik. Dan perang panjang itu bikin banyak pasukan Aceh mulai kehabisan segalanya. Senjata makin tua, peluru makin langka, pasukan mulai lelah, bahkan ada yang menyerah karena kelaparan. Teuku Umar lihat itu semua, dan dia tahu kalau terus kayak gini, perjuangan bakal hancur pelan-pelan. Dan di saat orang-orang lain bertahan dengan cara biasa, dia ambil jalan yang gak biasa. Tahun 1893, dia bikin keputusan yang bikin banyak orang marah. Dia menyerah ke Belanda. Bayangin situasinya, pejuang paling ditakuti Belanda tiba-tiba nyerah. Dia tanda tangan sumpah setia ke gubernur militer dan bilang mau bantu Belanda meredam pemberontakan. Awalnya Belanda gak percaya, tapi Teuku Umar benar-benar meyakinkan. Dia ikut rapat strategi, dia serang beberapa kampung yang dicurigai markas berjuang, dia bawa hasil tangkapan, dia ajak pasukan Aceh yang udah capek buat ikut Belanda juga. Belanda mulai yakin, dan sebagai balasannya, dia dikasih jabatan, pangkat komandan, gaji tetap, pasukan pribadi, dan gelar kehormatan Johan Pahlawan. Bayangin, pejuang Aceh sekarang punya gelar pahlawan Belanda. Tapi, semua itu cuma topeng. Selama 2 tahun jadi orang kepercayaan Belanda, Teuku Umar gak pernah berhenti jadi pejuang. Dia cuma pindah medan perang dari hutan ke dalam tubuh musuhnya sendiri. Dia rekrut orang Aceh secara diam-diam, latih pasukan, amankan senjata, hitung logistik, dan yang paling penting, pelajari kelemahan Belanda dari dalam. Belanda pikir mereka udah jinakan harimau Aceh. Tapi mereka nggak sadar, harimau ini lagi ngumpulin tenaga buat menerkam balik. Suatu malam di tahun 1896, Teuku Umar menghilang. Dan bukan sendirian, dia kabur bawa 800 senapan, 25.000 peluru, 500 kg amunisi, dan 1 batalion pasukan yang setia padanya. Dia menuju hutan, balik ke jalur gerilya, dan nyatakan diri kembali perang melawan Belanda. Belanda kaget, panik, mereka baru sadar kalau semua ini hanya sandiwara. Senjata yang mereka kasih sekarang dipakai buat nyerang mereka. Pasukan yang mereka latih sekarang balik melawan mereka. Dan perang pun berubah dari yang tadinya melemah jadi kembali membara.
Pasukan Teku Umar bergerak cepat. Gudang-gudang Belanda dibakar, benteng direbut, jalur logistik diputus, komandan kolonial gugur satu persatu. Teku Umar gak cuma nyerang, dia menghancurkan mental musuh. Dan ini bukan sekedar balas dendam, tapi strategi. Dia tahu kelemahan Belanda ada di pasokan dan ketergantungan pada peta. Jadi semua itu yang dia hancurin. Belanda sampai kirim pasukan dari Batavia buat bantu, tapi tetap aja nggak bisa menghilangkan rasa malu. Mereka ditipu dan dipermalukan. Tapi cerita ini juga punya akhir yang tragis, karena satu-satunya hal yang bisa ngalahin perjuangan Teku Umar bukan senjata, tapi pengkhianatan dari orang sendiri. Tahun 1869, Belanda dapat laporan dari salah satu mata-mata lokal mereka. Dia bocorin posisi persembunyian Teku Umar. Dan bener aja, pasukan Belanda kirim serangan mendadak. Teku Umar tertembak dan gugur di medan perang. Dan nama pengkhianatnya itu siapa ya? Coba tebak di kolom komen. Yang pasti, satu peluru itu mengakhiri nyawa satu pahlawan besar. Tapi nggak bisa mengakhiri semangat perlawanan. Setelah Teku Umar gugur, perjuangannya dilanjutkan oleh istrinya, Cut Nyak-dien. Dan walaupun Aceh akhirnya jatuh, semangat Teku Umar tetap hidup. Karena apa yang dia lakuin bukan cuma perang biasa, itu strategi, pengorbanan, dan pelajaran. Bahwa dalam perang, kadang kamu harus kelihatan kalah biar bisa menang. Bahwa kadang kamu harus masuk ke mulut harimau buat tahu cara ngebunuhnya dari dalam. Dan bahwa sejarah nggak bisa dilihat dari permukaan, karena bisa aja yang kamu kira pengkhianat justru adalah pahlawan sejati. Hari ini, nama Teku Umar cuma tinggal di papan jalan, kadang jadi nama sekolah atau dibacain pas sejarah. Tapi kisah di balik namanya jarang diceritain. Jadi, kalau kamu merasa cerita ini harus didengar lebih banyak orang, like video ini, komen pendapatmu soal strategi Teku Umar. Dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan kisah sejarah yang penuh plot twist kayak gini. Video berikutnya kita bahas tentang perjuangan yang diteruskan oleh Cut Nyak-dien kali ya. Menurut kamu gimana? Sampai ketemu di video berikutnya.